Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Kimia itu Ganjil untuk bocoran soal TKA bagian yang ketujuh yaitu nomor 31 sampai 35. Langsung saja kita masuk ke soal-soalnya. Yang pertama ada persamaan reaksi seperti ini, kayaknya asam basa ini. Kemudian ada struktur Lewisnya. Nah, asam basa itu ada tiga teorinya. Yang pertama ini adalah asam basa arrhenius. Apapun yang menghasilkan H+ di dalam air itu bersifat asam, yang menghasilkan OH- bersifat basa. Kalau ini Bronsted-Lowry ada donor proton dan akseptor proton yang mendonorkan bersifat asam, yang menerima bersifat basa. Yang ini teori asam basa Lewis. Siapa yang mendonorkan elektron bebas basa, yang menerima elektron bebas adalah asam. Nah, kalau ini apa yang terjadi reaksinya? Ternyata ini cenderung donor proton karena di sini awalnya punya 2H+, ini habis ya H+-nya dilepas semua, ini awalnya H+-nya hidrogennya cuma 2 ini menjadi ketambahan 1. Berarti ini menerima H+, maka masuk kategori yang teori asam basa Bronsted-Lowry. Air sebagai basa, iya. Karena reaksinya gini, ini melepaskan H+, yang ini menerima H+. Kalau Arrhenius, ya bisa, tapi ini lebih dekat menuju Bronsted-Lowry sebenarnya gitu ya. Kalau persamaan ini bukan Lewis, ini cenderung Bronsted-Lowry. Jika ini adalah asam kuat, maka konjugasinya bersifat lemah, biasanya begitu. Nah, pasangan itu selalu yang warna sama. Kalau asam sulfat berarti berhubungan dengan ion sulfat. Kalau air berarti dengan ion airnya. Begitu. Ini namanya pasangan asam basa Bronsted-Lowry. Kita praktekkan lagi terkait dengan teori yang tadi. Ini ada H2PO4- berubah menjadi HPO42-, punya 2 hidrogen, tinggal 1 berarti melepas, ini asam, yang ini adalah basa konjugasi, yang ini menerima berarti basa, yang ini adalah asam konjugasi. Mana yang benar? Yang C. Ini dan ini pasangan asam basa konjugasi, ini dan ini juga pasangan asam basa konjugasi. Soal berikutnya adalah konsep, ini ada diagram proses fotosintesis. Kita diminta mencari yang benar mana gitu ya. Apakah reaksi pembentukan? Nah, ciri pembentukan itu harus dari unsur-unsur bentuk senyawa. Nah, ini kan senyawa ketemu senyawa, berarti belum termasuk kategori unsur reaksi pembentukan. Kalau pembentukan syaratnya harus unsur dan unsur. Karbon dioksida itu di sini sebagai reaktan berarti benar. Glukosa itu ini ada di kanan berarti sebagai hasil reaksi benar. Harusnya sebagai hasil reaksi benar ya. Maaf ini salah posisinya. Kemudian terjadi di klorofil itu benar. Apakah butuh sinar matahari? Iya, karena ini sebagai sumber energi agar reaksi ini terjadi. Glukosa sebagai hasil ya, ini bukan sebagai pereaksi. Soal berikutnya berhubungan dengan hukum dasar kimia. Ada data, kemudian ada data tambahan. Saat mencampurkan 6 gram dengan 10 gram, apakah terbentuk 15 gram? Ini benar atau salah begitu. Lah cara jawabnya gimana? Kita harus tahu dulu berapa sih perbandingan antara es dan oksigen di dalam senyawa SO3. Kita bisa menggunakan data saat es ditambah O2 sama dengan SO3. Misalkan data kedua, ini enak ya dipakai. Berarti 0,32 dibanding 0,8 itu perbandingannya 2:3. Apakah ini tetap 2:3? Kita buktikan. Nah, gitu. 6/9 harusnya tidak 10 ini ya, agar tetap mempertahankan 2:3, maka reaksinya sebenarnya akan menyisakan 1 gram oksigen akan menghasilkan 15 gram. Berarti kesimpulan yang dibuat ini benar, tidak 16 gram hasilnya, tapi adalah 15 untuk mempertahankan perbandingan 2:3. Maka jawabannya yang A. Soal terakhir ini kayaknya di bagian ini yaitu berhubungan dengan percobaan sinar alfa untuk model atomnya siapa ini? Rutherford. Percobaannya seperti ini.
Sinar alfa itu bermuatan positif jika ditembakkan ada 3 kemungkinan sinarnya diteruskan, ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Sinar positif bisa belok atau dipantulkan jika ketemu sesuatu yang positif juga di dalam lempeng emas ini. Maka yang benar adalah kalau dari data dari 20.000 partikel yang menembus sekian, maka dikatakan bahwa atom itu sebagian adalah ruang kosong. Inti atom kecil, iya, karena hanya sedikit yang bisa membelokkan atau memantulkan. Semua partikel alfa dapat masuk ke inti? Tidak ya, karena hanya sebagian aja. Alfa bermuatan positif, iya. Inti atom bermuatan positif, karena positif bisa membelokkan atau membalikkan. Nah, demikian untuk bagian yang ketujuh. Sampai berjumpa lagi di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.